Kesini biar kelihatan. Bang, Madura nonton ya? ayo Sakara ikut. Apa ya? Iya. Oke, mulai. Lanjut biasa banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah? Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allah. Hari ini insya Allah kami melanjutkan proses pembelaan hukum terhadap Gus Dur dan Bambang Trimulyono. Dan sekali lagi kepentingan kami membela kasus ini bukan hanya ansih untuk kasus Gus Dur dan Bambang Trimulyono, tapi membela hak-hak seluruh rakyat Indonesia yang ingin memastikan apakah presidennya, yakni Saudara Joko Widodo, memiliki ijazah asli atau tidak. Dan sampai hari ini sebelum vonis dibacakan, tentu kami tidak akan pernah merasa kehilangan waktu untuk menghimbau Saudara Jokowi dan kepada Pak Jokowi tetap punya waktu, kesempatan, hak untuk membuktikan ijazahnya asli, sehingga tidak ada lagi rakyat yang punya praduga presidennya berijazah palsu. Sehingga sekali lagi dalam proses persidangan sebelum vonis dibacakan, bukti masih bisa untuk dihadirkan. Tapi sekali lagi kami tidak terlalu penting apakah dihadirkan atau tidak, karena itu bukan kepentingan kami. Kalau bukti tidak dihadirkan, tentu itu suatu keuntungan bagi kami, sehingga dakwaan tidak bisa dibuktikan, dan demi hukum klien kami Bambang Trimulyono dan Gus Dur harus divonis fisprah atau setidaknya onslah, jadi bebas atau setidaknya lepas dari segala tuntutan. Yang kedua, dalam kerangka untuk menghadirkan ahli dari kami, mohon Bang Kiki Sudan untuk menjelaskan apa agenda sidang hari ini dan apa persiapan dari tim hukum. Dan nanti kami mohon, ini ada sahabat-sahabat kami, ada dari Sakera, ya, dari Madura, dan ada yang lainnya nanti dari Kebumen, apa katanya? Orang apa kok orang kepenak? Orang apa? Orang kepenak. Siap. Baik, itu saja pengantar dari kami. Orang Madura. Wakilnya sudah ada. Ya. Ini jangan lupa Best Solo. Best Solo. Baik. Diawali dari siapa nih, Bang? Abang dulu atau yang lain? Ya. Abang dulu, Ya, abang dulu. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Persidangan ini sejak awal dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi tadi ada larangan sampai ke kami tidak boleh konfres atau konferensi pers di depan katanya di ruang sidang. Pakai logika, kalau terbuka untuk umum ya apa aja boleh lah. Apalagi belum dibuka sidangnya. Gitu? Jadi jangan menghambat kebebasan. Untuk itu karena dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, lisan di muka umum maupun tulisan. Itu jelas, kita Undang-Undang Dasar. Kok ada peraturan di sini nggak boleh? Lu siapa? Itu satu ya poinnya. Ini Bolodewo ini. Ya, siap. Tidak ahli wayang soalnya. Ya. Jago Bolodewo. Yang kedua, dalam konteks agenda itu kita menampilkan dua sekarang, insya Allah. Satu profesor ahli bahasa, nanti siapa kita lihat. Belum dibuka sekarang, nanti lihat di persidangan. Yang jelas kredibel, yang jelas mudah-mudahan benar dia ini gurunya dari profesor yang dulu bahasa di sini loh, yang banyak salah-salah itu. Nah ini gurunya. Oke, siap. Jadi kalau tingkat jaksa hadirin murid, kita hadirin guru. Kita hadirin gurunya. Oke. Betul ya? Ya, siap. Yang kedua, ahli pidana. Ya, insya Allah juga orang yang relatif dikenal, kalau sering perhatikan di medsos dan lain sebagainya. Siapa gerangan? Nanti kita lihat. Nah, sudut pandang dua ini, bahasa dan hukum pidana, itu yang menarik. Rumusan kata onar yang diberikan oleh dulu nama, kalau udah pernah tampil ya boleh disebut, Profesor Andika dari UPI Bandung, insya Allah. Onar itu adalah satu bentuk kegelisahan, ya, kegelisahan, sehingga diwujudkan adanya demo, adanya protes-protes, dan kegelisahan di kalangan teman-teman Jokowi. Nah, nanti kita ingin tanya, nanti kita dengar apakah yang namanya onar itu kegelisahan?
Bagaimana Mas Gus Nur? Ini namanya Gus Nur juga ya, bukan Gus Nur itu. Kamu ke sini. Itu Mas Gus Nur. Ya, siap. Anda gelisah, anak belum pulang. Gelisah ya? Kalau lagi mana anak-anak belum Ya, pulang? biasa. Masa onan? Ya. Apa itu onan? Bukan. Nah, itu makanya nanti kita bukti. Itu aja udah logika aja udah kalah mereka itu. Ya toh? Lalu hakim juga mau menilai ini satu nilai kebenaran. Nah, kemudian apalagi tentang penistaan agama. Masa Gus Nur penista agama suruh jadi imam sholat, suruh jadi khotib Jumat, ngisi ceramah di mana-mana. Bagaimana nista agama itu di mana gitu? Kan sudah saya jabarkan. Nanti itu wilayahnya Majelis Ulama. Kita sudah buat surat ke Majelis Ulama. Nanti saatnya suratnya kita buka. Ya, belum sekarang. Begitu Pak ya? Ya. Orang kedua, yang ketiga kaitan dengan situasi yang ada ini, kita melihat tadi ada seorang kolonel, ya dia ngakunya kolonel, nggak tahu lah benar apa enggak, suruh kita ini hati-hati karena kita ini Adinda Ahmad, saya dianggap orang kentir itu apa Pak? Gila. Jadi kita orang gila katanya. Majnun. Waktu dulu pernah kita dengar nggak Nabi Muhammad dibilang apa? Masya Allah. Ya. Majnun juga. Jadi kita sebagai pengikut Muhammad sudah benar berarti karena dianggap gila. Ya. Masa bela orang dianggap gila coba. Padahal kejaran advokat kan begitu ya. Jadi Andi kan pengikut gila. Betul. Masya Allah. Dan bahkan ada ancamannya akan dibunuh kalau tidak mau ini, dan mereka lagi cari dana katanya atau senjata atau apa. Masya Allah. Jadi telah terjadi proses adu domba di masyarakat. Ini warning, kita bukan so jago, saya nggak nantang-nantang, tapi konsekuensi logis saja. Walillahumma maulakum wa khairun nasir. Jadi sesungguhnya Allah adalah pelindung dan penolong terbaik. Jadi kalau kita berlindung dan minta tolong kepada Allah, semoga Allah membantu dan menolong. Amin. Untuk itu, Allah Akbar. kita masih kasih kesempatan kepada Presiden Jokowi yang dimuliakan oleh kita semua, karena dia suka nggak suka ya presiden kita, tidak boleh kita berbuat yang tidak sesuai undang-undang. Maka sesuai undang-undang, karena ini forum di pengadilan penentuan benar salah, yang benar adalah Anda datang ke sini atau perintah Jaksa Agung perintah kepada jaksa penyidik yang ada di sini yang mengadili untuk membawa ijazah aslimu, wahai Jokowi, tolong bawa, perintahkan. Karena kalau itu Anda bawa, itu selesai kasus ditutup. Bambang Tri dan Gus Dur hoax telah melakukan kesalahan. Namun bila tidak juga sampai akhirnya, dan saya pastikan tidak, karena dia sudah menampilkan 22 orang saksi, 5 orang saksi ahli, 17 orang saksi fakta. Semua tidak ada yang pernah lihat ijazah asli Jokowi. Kan big question, pertanyaan besar, pertanyaan serius dia. Punyakah Jokowi ijazah aslinya? Nah, itu akan terus berlanjut kepada anak cucu kalau nggak selesai. Jadi kos sosialnya, ongkos sosialnya jauh lebih mahal. Kasihan anak cucu Anda itu, Anda mungkin sekarang masih dilindungi oleh antek-antek Anda, oleh kekuatan Anda. Nanti ketika saatnya Anda tumbang, karena waktu yang menumbangkan Anda. Kalaupun kita nggak bisa, ya waktu yang menundang. 2024 selesai dia, ya toh? Ya. Mau apa kok? Susah. Nanti kok meninggalkan legasi yang cacat kepada bangsa ini dan malu-maluin kita sedunia. Presiden kita pernah ijazahnya palsu, artinya tidak punya kualifikasi untuk memimpin. Karena ijazah ini jadi capres harus punya syarat ijazah ini minimal SMA. Nah, saya kira itu jelas ya. Nanti diharapkan mungkin dari Adinda Andika ada lagi yang perlu disoroti supaya sidang ini dua saksi dari kita ini bisa lebih menguak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Takbir.
kesekian kalinya kita mengadakan persidangan, dan sampai hari ini juga kita belum pernah melihat bahwa ada satu saksi pun yang melihat ijazah asli Pak Jokowi. Dan kemarin kita juga berkomunikasi dalam tanya jawab di persidangan. Di keyakinan jaksa adalah mereka sudah mempunyai bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli, tanpa menghadirkan ijazah aslinya. Kalau menurut hemat saya juga punya dokumen-dokumen seperti ijazah dan lain sebagainya. Kalau saya ditanya ijazah aslimu bagaimana, saya tidak akan, Mas Ahmad ini pernah dulu sekolah sama saya. Terus Bang Nur ini juga tetangga saya, dia tahu kalau saya itu setiap hari berangkat ke sekolah. Itu tidak menunjukkan keaslian. Keaslian seharusnya adalah ditunjukkan bahwa perbandingan. Jadi ijazah aslinya Pak Jokowi dihadirkan dan akan diteliti oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini kalau kita ngomong lembaga yang berwenang, pastinya adalah laboratorium forensik. Dari kertas, usia kertas, dari tanda tangan dan lain sebagainya, itu bisa diteliti. Di sini bukan kita menyoroti kesalahan saja, tapi di sini kita adalah ingin menegakkan hukum seperti yang tadi Profesor Eki dan Pak Ahmad sampaikan. Hukum harus setara, equality before the law, itu harus ditegakkan, karena itu asas-asas hukum yang dasar. Jadi walaupun Bapak Jokowi sudah terpilih sebagai Presiden Indonesia, dalam hal ini ada baiknya bahwa menunjukkan ijazah yang asli itu adalah sifat kenegarawanan. Seperti itu. Jadi tidak ada alasan kalau seandainya yang dihadirkan dalam persidangan adalah teman-teman sekolah, guru yang saat ini mengetahui dokumen dan lain sebagainya. Bahkan dokumen pun kemarin ada yang hilang dari SMA 6. Jadi halaman 14 atau bahkan buku induk itu. Iya, buku induk pun ada yang hilang. Ada yang dimakan rakyat. Ada yang dimakan rakyat juga. Jadi menurut saya persidangan ini hari ini kami masih berharap bahwa jaksa penuntut umum bisa menghadirkan ijazah yang asli. Di sini kita tidak mencari apa-apa. Di sini kita mencari keadilan bagi masyarakat Indonesia. Semua orang di Indonesia itu tidak lepas dari yang namanya dokumen. Dari ijazah, ada yang SIM, ada yang apapun, KTP dan lain sebagainya. Ini adalah untuk pembelajaran semua masyarakat Indonesia bahwa pentingnya dokumen-dokumen itu hadir. Jadi kalau untuk Bapak Jokowi kemarin juga sudah ada beberapa saksi yang bilang bahwa Bapak Jokowi sudah melewati proses di KPU, di Bawaslu, bahwa ijazahnya sudah diperiksa di situ. Tetapi yang harus diingat, ada berapa banyak kasus-kasus yang di Indonesia pejabat-pejabat eksekutif yang sudah dilantik, Tapi ijazahnya palsu. tapi ijazahnya palsu, dan mereka juga kena pidana. Jadi yang saya sampaikan di sini, KPU itu hanya sebagai persyaratan apakah ada ijazahnya SMA. Kalau asli atau bukannya, itu bukan ranahnya KPU. Gitu. Dan satu lagi yang saya sampaikan, di sini kita bukan tadi yang disampaikan Prof. Eki bahwa kita itu gila. Iya, Betul, kita itu gila. Kalau yang bilang sampean, tapi kalau kita yang gila siapa? Sampean. Ya kalian. Karena gila itu sebenarnya kan relatif juga, Bro. Kan gitu. Jadi di sini kita gila karena kita sangat cinta dengan bangsa Indonesia. Kita ingin hukum ini sebagai panglima tertinggi. Jadi bukan dikuasai oleh oligarki, bukan dikuasai oleh satu rombongan penguasa, tapi semua setara. Bahkan saya sedikit melenceng ya. Kemarin kan ada yang kasus Sambo bilang bahwa nanti Sambo mungkin akan tidak akan dieksekusi karena ada undang-undang KUHP yang baru. Bagaimana nasibnya 404 orang terpidana mati yang sekarang sedang menunggu eksekusi? Mereka punya hak yang sama dengan Sambo. Sama juga, hukum di negara ini harus tegak-tegaknya. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Saya komentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Takbir. Orang Abak, orang Kepenak, Kebumen, Muhammad Nur Hidayat. Mungkin, Masya Allah, hanya satu bahasa dari Kebumen yang ada dari jam 3 malam saya hadir di sini. Sampai pagi tadi. Utlubul istiqomah, Bang Egi. Masya Allah. Walayatlubul karomah. Masya Allah. Carilah hidup dengan keistiqomahan, Sehingga dapat jangan dengan kemuliaan yang ada. Ini banyak sekarang yang mencari mulia, tapi sebenarnya sesuatu yang hina. Mudah-mudahan kita yang kelihatannya seperti ini, mudah-mudahan masuk kepada istiqomah yang ada. Amin. Allahu Akbar. Tapi dibilang kentir Nah, gimana? ini kalau umpama sehubungan dengan kentir yang ada, ini bahasa cangcung kalau bahasa Bolotepo. Apa tuh cangcung? Cangcung yang ditunjuk itu satu telunjuk, Oh. tapi yang menunjuk 4. Berarti yang lebih gila siapa? Maksudnya itu. Ini bahasa Jawa. Menurut Bolotepo ya. Apa istilah cangcung? Cangcung. Satu yang di Cangcung. Satu Oke. ke sana. satu ke sana 4 untuk yang menyatakan seperti itu. Closing statement. Ya. Apa yang terakhir harus disampaikan? Yang terakhir adalah apa? Khawatir jannatu bimakarihi wa khawatir naru bisahwat. Yang terakhir, jalan surga memang seperti ini, luar biasa. Dengan jalan yang berliku-liku, dengan jalan yang susah payah, dengan terkeok-keok mungkin jalan neraka kelihatannya membahagiakan. Di sini sudah pandai rakyat bisa membedakan mana jalan surga, mana jalan neraka. Kesuwen, bokong geledak, kakak ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, tampil. Panglima kita. Panglima kita. Satu pertanyaan, Bang. Nanti dulu statement dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari PRI Persaudaraan Relawan Islam Indonesia, dari FPI Jawa Tengah, saya sebagai Pangdam Jawa Tengah mendukung dan memberi semangat kepada Bambang Tri dan Gus Nur. Pada setiap sidang kita akan selalu mengawal dengan ormas Islam lainnya seperti FJI dan Kandang Jawara, dan juga GBK Jawa Tengah dan Solo Raya, juga daerah istimewa Yogyakarta. Dan kita karena kita ini orang gila, menurut mereka Anda dan begini karena kamu gila juga. ya yang meruduk biasanya dia yang gila, gitu menurut Anda. Jadi kita dari FPI Jawa Tengah selalu mendukung dan mensupport sidang Gus Nur, dan kita akan kawal sampai selesai. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh-jauh nih. Dari Madura, jangan lupa Maduranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim kuasa hukum daripada Gus Nur dan Bambang Tri. Dengan berjumpa dan menatap langsung kepada wajah-wajah beliau, kami merasa bahagia dan merasa bangga. Karena mengapa? Masih ada yang mau memperjuangkan tegaknya keadilan. Takbir! Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan memberikan istiqomahan Amin. di dalam langkah-langkah Amin. perjuangannya. Amin. Selanjutnya kami langsung saja to the point, terkhusus kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo. Iya. Saya ini Pak merupakan rakyatmu. Saya ini berasal dari pelosok pedalaman, khususnya pelosok Madura. Di daerah mana itu? Kami di daerah Sampang tepatnya, Prof. Kami kesini diantaranya Pak, satu. Oh iya, takbir. Allah Akbar. Madura sini loh. Kami kesini Pak melalui kamera yang ada di depan kami memohon kepada Bapak. Bapak hari ini sedang punya masalah besar, bukan masalah kecil. Oleh karenanya biar tidak semakin gaduh di kalangan masyarakat, tolonglah Pak, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan tidak mengurangi rasa takzim, jika Bapak berkenan hadir untuk membawakan ijazah aslinya, Takbir. sehingga semua kegaduhan-kegaduhan yang terjadi, Selesai. iya, seluruh kegaduhan-kegaduhan dan keresahan-keresahan masyarakat terjawab semuanya. Dan kami berharap kepada seluruh saudara kita semuanya, anak bangsa Republik Indonesia, kami berharap
Bagi yang ingin betul-betul mencari tegaknya keadilan, ayolah bersuara. Bagi yang ingin saudara-saudara kita semuanya, rakyat Indonesia, yang ingin pemimpin negerinya ini jelas ijazahnya, kami berharap untuk bersuara. Takbir! Allahu Akbar. Itu merupakan sepatah kata yang bisa kami sampaikan. Pertanyaan Iya, saya, siap. bila Prof. Jokowi tidak juga membawa ijazah aslinya, bagaimana sikap Anda? Ya tentunya keraguan kami juga tidak kunjung selesai dengan keraguan-keraguan masyarakat yang lain, begitu Prof. Dan tetap tentunya ini tidak mengurangi rasa hormat permohonan kami. Ayo Pak, tinggal Bapak satu-satunya Pak. Seluruh saksi-saksi sudah dihadirkan namun tidak terjawab Pak. Kami berharap kepada Bapak Jokowi dengan tidak mengurangi rasa hormat, hadirlah Pak dengan membawa ijazah aslinya. Sekian dari kami. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, ya silakan mau tanya Pak. Saya mau tanya soal KUHP tadi. Apakah ada kemungkinan KUHP berlaku surut yang baru? Karena yang kita tahu selama ini kan dari rezim ini apapun bisa dilakukan. Contohnya adalah putusan MK terhadap Cipta Kerja yang akhirnya dikeluarkan Perpu. Ya. Meskipun Perpu sekarang tidak bisa berjalan karena kadaluarsa. Apakah kemungkinan Jokowi rezim ini akan melakukan tindakan hukum menyurutkan berlakunya KUHP baru? Itu Bang. Secara ilmu hukum tidak bisa undang-undang itu berlaku surut karena sudah ketentuannya seperti itu. Tetapi secara kekuasaan sangat mungkin karena sudah dibuktikan dengan lahirnya Perpu untuk Omnibus Law itu. Jadi ini membuktikan rejim ini tidak peduli tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan. Yang dia pertahankan kekuasaan. Secara kekuasaan sangat mungkin. Namun kalaupun itu jalan, menurut undang-undang yang baru pun itu berlaku, tapi harus menjalani dulu 10 tahun. Kalau 10 tahun berkelakuan baik, baru jatuhnya seumur hidup. Jadi surat kelakuan baik dari kalapas harganya mahal dong. Oh mahal, jual beli terjadi, tapi nunggu 10 tahun dulu. Nggak mungkin juga sebenarnya. Dia mau rekayasa kayak apa aja juga nggak bisa. Maka oleh karena itu, hakim dalam konteks yang memutus Sambo sudah benar ya, itu dia sudah memenuhi kriteria ketentuan hukum ya, walaupun dia melampaui dalam arti putusan, bukan tuntutan dari jaksa, itu tetap dibenarkan. Mengapa? Karena pasal 340 itu jelasnya hukuman mati. Yang salah jaksanya kenapa menuntutnya seumur hidup, harusnya hukuman mati, itu satu. Yang keduanya, itu dibenarkan juga secara ilmu hukum yang saya pahami dari hakim. Itulah aspirasi semangat masyarakat, rasa keadilan rakyat, dan semuanya menerima justru itu. Nah, dibuktikan justru dengan hadirnya hakim seperti itu satu titik cerah yang baik untuk keadilan negeri ini. Saya berharap hakim di sini juga seperti itu, berani memutuskan untuk supaya ijazah Jokowi ini palsu, karena memang nggak ada gitu. Nah, anehnya nanti kalau hakim di sini tetap memaksakan ijazah Jokowi benar. Gimana logika aja, saksi nggak ada, fakta nggak ada, tapi yang nggak benar siapa jadi itu? Hakim. Tapi karena dia punya kekuasaan, ya, terhadap kekuasaan dia punya, dia bisa lakukan itu. Tapi ingat, ada pengadilan yang lainnya, namanya pengadilan rakyat, itu akan muncul. Ya, kita aja mungkin ada pendapat lain. Ya, tanggapan lagi dari masyarakat tadi. Oh iya, ibu-ibu ada yang mau ngomong? Ibu-ibu ada yang mau ngomong? Satu lagi ya, satu lagi Pak. Ya, satu lagi. Barusan ya. Satu lagi. Barusan Prof Egi juga sudah mengapresiasi tentang hakim yang memutuskan Sambo. ya Sambo. Mati. Iya. Seperti itu yang diharapkan, tegaknya keadilan seperti itulah yang menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan satu hal, kami juga berharap dengan adanya perjumpaan hari ini Pak, bisa tersuarakan juga bahwasanya juga masih ada yang belum ditegakkan keadilan, yaitu tentang KM 50.
Jadi itu pun menjadi harapan besar kami untuk segera ditegakkannya keadilan seperti itu. Terakhir begini ya, sudah ada hakim yang bersifat progresif mengambil keputusan yang benar-benar memenuhi keadilan masyarakat, jadi pada kasus SAM. Tentu kita berharap hakim di kasus Gus Dur dan Bambang Tri ini tidak mendelegitimasi prestasi yang sudah diperoleh oleh lembaga peradilan dengan putusan yang benar-benar berkeadilan, mengikuti nurani masyarakat, dengan putusan Gus Dur yang berkebalikan. Kalau dalam kasus Gus Dur, justru putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat adalah putusan yang membebaskan Gus Dur. Karena memang Gus Dur tidak bersalah, karena memang tidak ada kabar bohong, karena tidak pernah ada bukti kabar benar, tidak pernah ada ijazah yang benar, ijazah yang asli. Karena itu saya menghimbau kepada segenap hakim agar tidak mencoreng prestasi yang sudah sulit ditorehkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berani tegak lurus memutus vonis hukuman mati kepada Sambo. Faktanya memang Sambo keliru. Nah, hari ini karena faktanya memang tidak ada ijazah asli, maka hakim juga harus mengikuti apa yang sudah diambil prestasi dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kebalikannya, bukan menghukum mati Gus Dur dan Bambang Tri, tapi justru membebaskan karena memang tidak pernah dibuktikan adanya ijazah asli Joko Widodo gitu. Kalau sampai hakim tetap memvonis bersalah meskipun 1 hari padahal tidak pernah ada ijazah asli yang dihadirkan persidangan, sama saja hakim telah meluruhkan wibawa pengadilan, mendelegitimasi prestasi dari hakim-hakim sebelumnya yang sudah mengangkat wibawa peradilan menjadi nihil kembali. Dan ini siap masuk neraka. Dan ini tentu saja akan menghilangkan upaya ikhtiar dari lembaga peradilan yang hari ini sedang mencari dukungan dan kepercayaan publik. Dukungan itu sudah ada, kepercayaan sudah mulai meningkat. Jangan kemudian dijatuhkan lagi dengan putusan yang zalim. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dalam kasus ini, dalam kasus KM 50 itu kan jaksanya banding. Ya, terdakwa Sambo banding, betul nggak? Betul. Itu aneh dalam dunia hukum. Oh gitu, Prof. Ya, anehnya adalah kalau jaksa ikut banding, berarti jaksa sejalan sama terdakwa. Pasti itu. Iya. Lagi sama-sama bodohnya. Jaksa itu harusnya menegak apa? Malah jaksa harusnya terima itu. Dia mewakili negara istilahnya. Mewakili negara. Masa negara ikut menyalahkan hakim? Nah, inilah blow on. Saya kira itu, semoga hakim di sini tidak blow on.